Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Islami kali ini akan membahas mengenai perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang terangkum dalam buku The Great Story of Muhammad yang disusun oleh Ahmad Hatta dan kawan-kawan. Selamat mendengarkan. Malam menggantung di langit Makkah. Gelap menyelimuti penjuru kota ditingkahi desir angin yang membawa hawa dingin. Sunyi, senyap. Di sebuah sudut kota Makkah, seorang anak manusia kedatangan tamu agung. Muhammad SAW yang sedang berada di dalam rumah terkejut ketika Jibril mendatangi dengan tiba-tiba. Bukan di Gua Hiro seperti kali pertama beliau bertemu Jibril, melainkan di rumah. Jibril berucap, "Tawaflah di Ka'bah sebanyak 7 kali," perintah Jibril. Lalu Jibril melanjutkan perkataannya, "Engkau akan diperjalankan menuju langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa." Tanpa sempat berkata-kata lagi, Rasulullah SAW bergegas meninggalkan rumah menuju Masjidil Haram. Melawan hawa dingin yang menggigit. Langkahnya cepat, menembus pekatnya malam. Beberapa saat kemudian, Nabi telah tiba di depan Ka'bah dan segera melakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Baru saja manusia mulia itu menyelesaikan putaran terakhir, tiba-tiba di hadapannya berdiri hewan bernama buruk. Kulitnya putih, tingginya melebihi keledai, tapi lebih pendek daripada bagol. Kedua kakinya diletakkan sejauh mata memandang. Dengan kata lain, kecepatannya sejauh mata memandang. Dinamakan buruk karena kecepatannya menyamai kecepatan barq atau kilat. Nabi SAW segera bersiap menunggang buruk. Namun, binatang itu terus bergerak saat Rasulullah SAW mendekatinya. Jibril segera menghampiri hewan tersebut. "Tenanglah, demi Tuhan yang jiwaku berada di genggamannya, engkau tidak pernah ditunggangi oleh orang baik seperti dia," kata Jibril. Buruk seketika diam tak bergerak. Rasulullah SAW segera menaiki punggung buruk, diikuti oleh Jibril dari belakang menuju Masjidil Aqsa. Jibril menemani Rasulullah SAW selama dalam perjalanan, mengajaknya berbicara dan menghiburnya. Dalam sekejap, keduanya tiba di Masjidil Aqsa. Nabi SAW lalu menambatkan buruk pada sebuah batu. Kedatangan beliau ke Masjidil Aqsa tanpa diketahui orang di sekelilingnya adalah suatu mukjizat tersendiri. Mengapa? Karena saat itu Masjidil Aqsa sedang dikepung pasukan Romawi dari segala penjuru. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW terkejut ketika di sana telah menunggu para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Wajah mereka memancarkan kesucian, cahaya kenabian dan kerasulan. Semuanya turun dari langit untuk menyambut Muhammad SAW. Para nabi berdiri dan berbaris untuk sholat di Baitul Maqdis, sambil menanti Jibril menentukan siapa yang akan menjadi imam. "Majulah wahai Muhammad," kata Jibril. Nabi SAW pun menjadi imam. Usai sholat 2 rakaat, Rasulullah SAW menengok ke arah para nabi. Saat itu juga, Muhammad SAW teringat dengan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45 yang artinya, "Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu. Adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah?" Saat itu pula, Nabi SAW diberi jamuan 3 buah cawan oleh Jibril. Setiap cawan berisi air, khamar, dan susu. Di saat yang sama, Nabi SAW mendengar suara,
Jika engkau mengambil cawan berisi air, tentu engkau akan tenggelam dan umatmu juga akan tenggelam. Jika engkau mengambil cawan berisi khamr, engkau akan tergoda dan umatmu juga akan tergoda. Jika engkau memilih cawan berisi susu, engkau diberi petunjuk dan umatmu pun akan diberi petunjuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti nasihat suara itu, tapi beliau tidak tahu cawan mana yang berisi susu. Berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil cawan yang berisi susu lalu meminumnya. Engkau diberi petunjuk dan umatmu pun akan diberi petunjuk, wahai Muhammad, kata Jibril setelah menyaksikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminum susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril melanjutkan perjalanan sampai di batas langit dunia. Lalu keduanya meminta izin masuk. Seseorang bertanya kepada mereka, "Siapa?" "Aku Jibril." Pintu langit lalu dibuka. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa Nabi Adam. Nabi mengucapkan salam dan Adam membalasnya. Adam menyambut kedatangan Rasulullah dan mengakui kerasulannya. Allah memperlihatkan arwah orang-orang yang berbahagia di sisi kanan dan arwah orang-orang yang sengsara di sisi kiri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Nabi dibawa ke langit kedua. Setelah pintu langit terbuka, Rasulullah bertemu Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan kedua nabi itu membalas salamnya, menyambut kedatangannya dan mengakui kerasulannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dinaikkan kembali ke langit ketiga dan berjumpa dengan Nabi Yusuf. Rasul mengucapkan salam dan Yusuf membalas salamnya, menyambut kedatangannya dan mengakui kerasulannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit keempat. Di sini beliau bertemu Nabi Idris seraya mengucapkan salam. Nabi Idris membalas salamnya, menyambut kedatangannya dan mengakui kerasulannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan lagi ke langit kelima. Nabi bertemu Nabi Harun bin Imran. Beliau mengucapkan salam dan Nabi Harun membalas salamnya. Nabi Harun menyambut kedatangan Nabi dan mengakui kerasulannya. Selanjutnya, Rasulullah naik ke langit keenam. Di sini, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa bin Imran. Nabi Muhammad mengucapkan salam dan Musa membalas salamnya, menyambut kedatangan Nabi dan mengakui kerasulannya. Namun, ketika Nabi hendak beranjak, Musa menangis. "Mengapa engkau menangis?" tanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penuh keheranan. "Aku menangis karena pemuda yang diutus sebagai Rasul sesudahku, umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku," kata Musa. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit ketujuh. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Ibrahim. Beliau mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim membalas salamnya, menyambut kedatangan Rasulullah dan mengakui kerasulannya. Tibalah Nabi Muhammad pada puncak perjalanannya, yaitu ke Sidratul Muntaha. Namun, Jibril menghentikan langkahnya. Mengapa Jibril menghentikan langkahnya? Bagaimana perjalanan Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha? Simak Ensiklopedia Islami episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk terus update konten bermanfaat dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.